Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'ma wa yukafi masida. Salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Seorang nelayan sedang menangkap ikan di sungai. Dia kemudian melempar jaringnya. Kemudian dia menariknya kembali. Ternyata dia tidak mendapatkan seekor ikan pun. Kemudian nelayan itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, mulai dari pagi sampai petang saya menangkap ikan. Tidak ada pun satu ikan yang saya dapatkan. Keluarga saya di rumah kelaparan. Mereka belum makan siang. Dan jika petang ini saya tidak mendapatkan ikan, berarti mereka tidak akan makan malam. Ya Allah, atas kekuasaan-Mu ya Allah, semoga saya bisa mendapatkan ikan meskipun hanya satu ekor sebelum saya pulang ke rumah." Setelah berdoa, nelayan tersebut kemudian melemparkan jaringnya lagi ke sungai. Tidak menunggu beberapa lama, dia kemudian menariknya. Apa yang terjadi? Nelayan tersebut mendapatkan seekor ikan yang sangat besar. Kemudian dia memasukkan ke dalam tempatnya. Lalu nelayan itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, terima kasih atas karunia-Mu hari ini." Kemudian dia bergegas pulang ke rumahnya. Di tengah perjalanan, nelayan tersebut ketemu dengan seorang raja. Raja melihat nelayan itu sedang menenteng seekor ikan yang sangat besar. Kemudian raja itu sangat tertarik dengan ikan itu. Dia memerintahkan kepada pengawalnya untuk mengambil ikan itu. Lalu ikan itu diambil secara paksa oleh pengawal raja dari seorang nelayan tersebut. Kemudian raja itu mengatakan, "Istri saya pasti sangat senang menerima ikan ini." Kemudian pulanglah dia ke istana. Di saat ikan itu dikeluarkan dari tempatnya, secara ajaib ikan itu kemudian menggigit jari raja tersebut. Sang raja sangat kesakitan, sehingga pada malam hari dia tidak bisa tidur. Dia kemudian mengundang beberapa tabib untuk memeriksakan. Kemudian tabib itu mengatakan, "Maaf raja, kami harus memotong jari Anda supaya jari Anda itu yang sakit itu bisa hilang." Kemudian dipotonglah jarinya. Tetapi apa yang terjadi? Setelah jarinya dipotong, masih tetap kesakitan. Sehingga tabib itu mengatakan, "Kalau begitu, mohon maaf Baginda Raja, kami harus memotong tangan Anda sampai pergelangan." Kemudian tangannya pun dipotong. Tetapi sang raja masih sangat kesakitan. Kemudian sang tabib memberikan keputusan, "Kalau begitu, Tuan Raja, kami harus memotong tangan Anda sampai ke siku." Sehingga dipotonglah tangan raja sampai ke siku. Di saat sudah dipotong, raja kemudian sudah merasa nyaman. Tetapi masih tetap nggak bisa tidur. Dia gelisah, seakan-akan memiliki kesalahan yang sangat besar. Kemudian sang tabib mengatakan, mungkin sebaiknya sang raja ini memenuhi ulama untuk meminta nasihat. Maka pada malam itu, raja pun mendatangi ulama. Apa kata ulama itu? "Apa yang Anda lakukan tadi sore?" Kemudian sang raja menceritakan bahwa dia bertemu dengan seorang nelayan kemudian mengambil ikannya. Kemudian ulama itu mengatakan, "Sebaiknya kamu meminta maaf kepada nelayan tersebut." Keesokan harinya, dia kemudian mengutus pengawal kerajaan untuk mencari rumah sang nelayan. Kemudian dia tiba di rumahnya. Kemudian pengawal itu mengatakan apa yang terjadi, menceritakan apa yang terjadi pada raja. Dan ia mengatakan supaya dia bisa meminta maafkan raja. Kemudian nelayan itu memberi maaf kepada raja. Beberapa saat kemudian, raja pun mendatangi nelayan itu, lalu mengatakan, "Di saat saya mengambil ikan kamu, apa yang kamu katakan pada saya?" Nelayan itu mengatakan, "Saya berdoa kepada Allah." "Apa doa kamu?" kata raja. "Saya berdoa kepada Allah, saya mengatakan, 'Ya Allah,
raja itu telah menampakkan kekuasaannya kepada saya. Tunjukkan kekuasamu ya Allah kepada saya pada hari ini juga. Nah, inilah doa orang yang disalimi sangat mujarab mustajabat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kisah ini dapat menjadi inspirasi buat kita semua. Minallahil musta'an wal istiqlan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.